hidup. Kembali kita angkat pujian kita, hatiku percaya. Satu tak melihat jalanmu. Firman Tuhan, kita siapkan hati kita lembutkan hati kita, dan kita rasakan kasih Tuhan bagi kita. Saudara kita semua bersama kita berdiri, tangkap pujian kita, hidupku bukan aku lagi.
Engkau sudah menyerahkan dirimu Tuhan, Engkau rela mati agar kami mendapat kehidupan. Kami hidup hari ini bukan karena kekuatan kami, hidup dari korban Kristus, hidup dari penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari-hari yang Engkau berikan bagi kami ini Tuhan, biar kami gunakan untuk beribadah, untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami. Dan bila kami ada pada malam hari ini untuk memuji Engkau semua karena kemurahan Tuhan, kami merindukan Engkau selalu mengubahkan kami Tuhan, membentuk kami, sehingga satu saat manusia daging kami akan terus diubah menjadi manusia rohani ya Tuhan Yesus. Kami masih jauh dari Engkau, tapi oleh karena firman dan roh-Mu yang Engkau berikan bagi kami mampu untuk terus hidup dibaharui oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Malam ini kami menerima firman dan perjamuan kudus, agar kami melakukan firman-Mu, menyenangkan-Mu. Sebab berapa lama umur yang Engkau berikan bagi kami. Kami sadar kuasa iblis seringkali mengganggu kami, menghalangi kami saat menerima firman-Mu. Itulah sebabnya kami bersatu hati menolak segala kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami musir, kami tolak keluar dan pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami, ketenangan untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kesempatan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita malam ini, saudara-saudara. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan, bersyukur, terlebih menerima firman pengajaran yang kita nikmati saudara-saudara, untuk selalu mengubah kita, membentuk kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus yang sempurna. Kita mengalami keobahan demi keobahan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tema kita untuk tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu, karena tahun yang lalu kita bisa pelajari kitab pasal demi pasal, ayat dan seterusnya. Tetapi tahun ini beberapa tema-tema yang sangat kita butuhkan saudara-saudara, untuk kita memberikan hidup kita untuk selalu diubah oleh Tuhan. Ya, malam ini tema kita bermegah dalam pengharapan. Ya, ini satu kemegahan kita di hari-hari yang lalu, bermegah di dalam salib Kristus. Tapi malam ini kita belajar saudara-saudara bermegah dalam pengharapan. Ya, tentu pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita tidak pengharapan yang mengecewakan saudara-saudara, tapi pengharapan yang pasti, yaitu untuk kehidupan kita terus berjuang menghadapi kesulitan, kesukaran, karena pengharapan itulah membuat kita kuat, berjuang terus, mau diubahkan oleh firman pengajaran saudara-saudara. Kita temukan di Alkitab kita Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, kita baca ini saudara-saudara. Di Roma pasal yang kelima, jika saudara sudah menemukan, biar kita baca ayat ini serentak. Ya, ayat yang kedua mulai saudara-saudara sampai dengan ayat yang ke-5. Roma pasal yang kelima mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Terus di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4.
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, di ayat yang kedua itu bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Kemegahan kita, ada pengharapan kita saudara-saudara kepada kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi pengharapan kita bukan kepada hal-hal lahiriah ini, perkara-perkara duniawi ini, tapi adalah kita akan menerima kemuliaan Allah. Inilah kemuliaan mempelai wanita Kristus untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Dan kita akan masuk kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru. Ke sana pengharapan kita saudara-saudara. Namun di dunia ini kita menghadapi banyak kesengsaraan, ya, banyak pergumulan. Di ayat-ayat selanjutnya ada kesengsaraan, ya, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, ya, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan seterusnya saudara-saudara. Jadi pengharapan kita kepada kemuliaan Allah itu harus menghadapi banyak kesengsaraan. Nah, ini yang seringkali saudara-saudara kita mau berharap kemuliaan tetapi tidak mau sengsara. Di mana ada orang berhasil tanpa kesengsaraan, terus disertai dengan banyak perjuangan-perjuangan saudara-saudara. Namun di ayat ini berkata bermegah dalam pengharapan. Ya, jadi kemegahan kita saudara-saudara karena kita punya pengharapan akan kemuliaan itu. Tapi sebelum mencapai pengharapan dalam kemuliaan itu, kita dihadapkan dengan banyak kesengsaraan saudara-saudara. Nah, karena kita memiliki pengharapan, kita terus berjuang saudara-saudara. Ketika ada kesengsaraan, ada kesulitan, ada masalah-masalah yang dalam hidup kita, nah di sanalah kita harus berjuang karena kita punya pengharapan. Orang yang mengharapkan, aku nanti satu saat akan berharap untuk sesuatu, seumpama nanti ke depan saya berharap untuk menjadi ini, tapi dia harus berjuang. Ya, sesuatu yang diharap itu kalau tidak diperjuangkan tidak akan dicapai, saudara-saudara. Ya, seumpama, saya mau melayani, nah kita harus berjuang gimana untuk melayani di bidang apa. Kalau pekerjaan jasmani, saya mau nanti memiliki menjadi guru sumpah, tapi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar dengan bagus, nggak akan mencapai pengharapan itu. Atau kalau saya mau menjadi dokter sumpah, saya nanti berharap menjadi dokter, tapi nggak mau berjuang, nggak mau berjerih lelah, nggak akan mencapai. Jadi pengharapan kita, ya karena kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan itulah membuat kita terus berjuang. Orang petani berharap hasil panennya nanti bagus. Saya berharap hasil panen saya tahun ini harus bagus sekali. Dia berjuang, ya, memberi pupuk, membersihkan, menjaga. Itulah orang berpengharapan. Tapi kalau udah gak berpengharapan, aku berharapan hasil panenku bagus, nggak pernah ke ladang, nggak pernah kasih pupuk, nggak pernah dibersihkan, nggak mencapai, saudara-saudara. Atau bidang apa saja. Saya mau nanti lakukan ini, ada pengharapan saya ke depan begini. Harus berjuang, saudara-saudara. Terlebih pengharapan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Kita harus berjuang, saudara-saudara. Pengharapan itulah membuat kita terus berjuang. Ada halangan, tidak akan mau terhalangi oleh apapun untuk mencapai pengharapan itu. Terus berjuang, ya. Tidak mau digagalkan, tidak mau dihambati, tidak mau dihalangi. Itulah orang yang punya pengharapan. Jadi orang punya pengharapan itu nampak dalam hidupnya berjuang terus, saudara-saudara. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa perjuangan. Terlebih karena kita berpengharapan, bermegah dalam pengharapan untuk kemuliaan dari Kristus itu. Terus kita berjuang. Berjuang beribadah, berjuang melayani, terus berjuang tanpa berlelah, terus berjuang, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Karena kita memiliki pengharapan untuk menjadi
menerima kemuliaan Kristus, kita terus berjuang. Kalau Kristus mengharapkan kita juga dipermuliakan seperti Dia. Ya, manusia itu akan dipermuliakan sama mulia karena penciptaan manusia. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dan begitu hancur rupa Allah ini, gambar Allah ini hancur oleh perbuatan dosa. Karena iblis menggoda Adam waktu itu, hilang semua kemuliaan itu. Tuhan juga berjuang. Dia rela disalibkan. Ya, Dia rela mati agar pulih kemuliaan itu. Jadi Kristus berjuang supaya kita masuk dalam kemuliaan itu. Kita juga harus berjuang. Ya, inilah saudara-saudara. Jadi tidak hanya Kristus berjuang lalu kita santai-santai. Untuk kita nanti bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan itu, Kristus berjuang dengan darahnya. Ya, kita juga berjuang, saudara-saudara. Mulai berjuang beribadah. Ya, orang remehkan berjuang beribadah, berjuang melayani Tuhan. Dianggap sangat merugikan, saudara-saudara. Belum nampak, satu saat kita akan melihat ketika kita berjuang, memperjuangkan ibadah pelayanan kita, saudara-saudara, kemuliaan itu akan nyata bagi kita. Jadi ini yang pertama, saudara-saudara, ya, karena kita bermegah dalam pengharapan, kita terus berjuang tanpa hitung berapa lelahnya kita, saudara-saudara, untuk berjuang beribadah dan melayani Tuhan. Ya, yang kedua, saudara-saudara, karena kita bermegah dalam pengharapan, kita tetap bertahan. Ya, sampai tahan uji. Dan bukan lembaran yang berkata sampai kita tahan uji. Ujian terus ada, kita bertahan. Itu arti tahan uji. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak halangan, banyak gesekan. Tapi ayat membilang karena kita bermegah dalam pengharapan, kita tetap bertahan dalam menghadapi keadaan-keadaan apapun, saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Ya, karena kita bermegah dalam pengharapan, pertama, ayo terus berjuang. Tidak mau dihalangi oleh apapun. Ya, kalau orang, saudara-saudara, apalagi kita mau menjadi mempelai Kristus, banyak yang menghalangan-halangan. Jangankan untuk mempelai rohani, untuk orang menikah saja, terus berjuang, ada halangan, ada banyak halangan untuk berpesta nikah, saudara-saudara. Tapi terus berjuang. Itu yang pertama. Karena kita bermegah dalam pengharapan, kita terus berjuang. Tidak mau dihalangi oleh apapun. Ya, perjuangan kita terlebih beribadah dan melayani Tuhan. Ya, yang kedua, tetap bertahan. Ya, apapun kondisi, apapun masalah-masalah yang kita hadapi, kesukaran, berkata aniaya, penderitaan, sampai kita nyata tahan dalam ujian. Dan Tuhan bilang kalau kita menghadapi ujian, Tuhan beri jalan keluar dan tidak akan dicoba melebihi kekuatan kita. Dari kita bertahan, itu saja. Ada masalah, tetap bertahan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Tetap bertahan. Ya, karena nanti ayat ini membilang kesengsaraan, ya, tekun, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, saudara-saudara. Berjuang terus sampai terbukti. Diuji tetapi bertahan. Ujian di mana-mana terus ujian. Orang kalau mau mencapai pengharapannya berulang-ulang ujian. Coba orang sekolah, ujian setiap tahun ada ujian. Belum setiap tahun, setiap bulan, mungkin 3 bulan ada ujian harian, ujian bulanan, terus-terusnya, saudara-saudara. Dan tahan dia di dalam ujian itu. Ujian itulah untuk membuktikan bagaimana prestasinya naik, ya, terus meningkat sama seperti kita, saudara-saudara. Karena kita bermegah dalam pengharapan, bertahanlah kita dalam setiap ujian. Ya, kesulitan kita hadapi, saudara-saudara. Ya, bertahan. Ya, ada sakit penyakit, ya, jangan bilang aduh salahnya Tuhan apa, kita bertahan. Ya, bertahan saat menghadapi kondisi kita lemah, bertahan iman kita. Ya, Abraham seringkali banyak menghadapi masa-masa ujian, dia bertahan, saudara-saudara, sampai pada akhirnya bertahan menghadapi di tengah-tengah manusia yang jahat dan najis, kita bertahan, saudara-saudara. Ya, jangan ikut-ikutan, orang sana berbuat jahat, orang sana berbuat najis, sudah saya ikut-ikutan.
Jangan, saudara-saudara. Kita harus bertahan, kuat, saudara-saudara. Nggak bisa kita ikut-ikutan, ya. Bertahan dalam ujian-ujian untuk tetap hidup dalam kebenaran, ya. Kita berjuang itu, saudara-saudara, ya. Berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, itu perjuangan bertahan. Kita kan seringkali, masa aku aja orang sudah berbuat jahat, masa saya bertahan, ya. Di 1 Yohanes 3 mengatakan kita harus terus bertahan, saudara-saudara. Coba kita baca ini, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita bertahan terus, saudara-saudara, ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan, 1 Yohanes 3 ayatnya. Jadi kalau kita menaruh pengharapan, mulai dari terus berjuang, terus bertahan, sudah baca ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Bertahan, saudara-saudara, ya. Bertahan dalam penyucian, ya. Jangan ikut-ikutan kita. Sekarang kan sudah mulai orang begitu, di gereja-gereja udah di mana-mana pun orang begitu, kawin cerai, berbuat dosa, nggak peduli lagi manusia. Yang penting makan, benar apa enggak menjadi peduli lagi manusia. Yang penting mendapat untung. Kita enggak, saudara-saudara. Bertahan untuk hidup dalam kebenaran, bertahan untuk hidup di dalam kesucian. Karena itu yang Tuhan katakan, Wahyu pasal 22, yang benar terus berlanjut, saudara-saudara. Yang jahat akan terus berbuat jahat. Wahyu 22, ya. Bertahan kita, saudara-saudara, karena punya pengharapan. Masa gagal pengharapan saya untuk menjadi mempelai kesusahan karena ikut-ikutan berdosa, ikut-ikutan berbuat najis? Rugi kali kita, saudara-saudara, ya. Demikian Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita bertahan, ya, karena bermegah dalam pengharapan inilah, saudara-saudara, kita bertahan, ya. Seringkali nggak bertahan. Saya seringkali juga bersaksi, teman-teman saya tempat sekolah kita tidak bertahan, hanya beberapa tahun udah tinggalkan. Karena itu tadi, ada ujian, ada godaan, ada pencobaan, nggak tahan uji, saudara-saudara, ya. Baru ujian masalah nggak punya uang aja udah berat, saudara-saudara. Ujian, ya, menikah, ada, ya, masih lajang kami dulu ujian menikah dengan yang nggak sama-sama profesi, sama-sama susah, saudara-saudara, ya. Ini yang kedua, kita karena memiliki pengharapan, bermegah dalam pengharapan, tetap bertahan dalam setiap kondisi yang sulit, ya. Kami dulu karena punya pengharapan dibilang, kalau kau nggak punya uang, bertahan, ya, jangan ngutang, jangan minjam, pasti satu saat segera Tuhan sudah akan memberikan kepadamu. Kita belajar, saudara-saudara, minjam aja nggak boleh dulu. Kami begitu. Masa-masa sulit, ujian itu, kalau kita sudah tamat masalah uang, aduh, nggak masalah lagi bagi kita. Punya uang, nggak punya uang, nggak pernah khawatir, nggak punya takut. Kan udah tamat, ya. Masalah makanan tamat, saudara-saudara. Dulu kalau nggak, ya, ada teman saya, saudara-saudara, aduh, dia kalau nggak makan kerupuk rasa nggak makan dia. Saya bilang, kamu harus tamat, nggak makan kerupuk nggak apa-apa. Lama-lama ikut juga dia tamat. Udah hari ini nggak makan kerupuk, saya harus nggak jadi masalah lagi. Tamat kita masalah makanan, ya. Nggak punya ini nggak jadi, nggak punya uang pun nggak ada masalah, makanan sederhana pun nggak masalah. Dalam segala kian sampai tahan uji, katanya. Diuji keuangan, tamat. Diuji masalah makan, tamat, saudara-saudara. Diuji masalah ini, saudara-saudara, ya. Banyak sekali kita diuji sampai betul-betul tahan ujian, lulus, saudara-saudara. Lulus kita dalam hal itu, tamat. Nah inilah, karena kita punya pengharapannya itu, ya. Kami dulu, masih ingat saya dulu, 3 kami pengerja dulu, karena pimpinan kami kepala proyek di PU,
Ya, saya ditawarkan, udah masuk Alkitab aja, kasihan kali kau masih muda. Sekolahkan kau masuk SMA lagi, nanti kasihan, masih muda kau. Teman-teman saya juga gitu. Kami rembuk, gimana? Mau apa enggak? Enggak lah. Kita punya pengharapan, sudah dididik kita. Ya, teman saya satu mau, sudah enggak mau dia, tapi di kantor dicatat namanya untuk menjadi supir. Uangnya enggak pernah nampak. Ya, entah gimana. Tapi begitulah, saudara-saudara. Ya, kita enggak mau dan terus kita berjuang. Oh, di Kalimantan banyak kali godaannya, saudara-saudara. Ya, tapi karena punya pengharapan, dan pengharapan itulah yang membuat kita terus bertahan sampai hari ini. Di masa yang sudah sekian tahun kita melayani, bertahan, saudara-saudara. Nggak mungkin gara-gara sedikit lalu saya banting balik, ya nggak berkaru-karuan melayani, nggak aduh rugi kali di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Tahan uji sampai Tuhan bilang ini dalam masalah ini dia tamat, dalam masalah ini tamat. Ya, karena kita memiliki pengharapan, saudara-saudara. Kita lihat di Alkitab kita itu banyak sekali orang melewati ujian, pencobaan sampai tahan uji. Ya, Daniel bersama teman-temannya diancam untuk ke dapur api, diancam ke gua singa. Tapi tahan mereka, saudara-saudara. Ya, itulah karena punya pengharapan. Saudara, kalau nggak punya pengharapan, itu tadi, ya dikit aja masalah, nggak tahan lagi. Ya, nggak mau berjuang. Kalau berada pun sisa-sisa waktu, berkorban pun sisa-sisa. Kita berjuang, saudara-saudara. Karena kemuliaan kita nanti nggak 5 tahun. Kemuliaan mempelai itu selama-lamanya kita menjadi bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, duduk di dalam tahtanya. Coba kalau kita bayangkan pengharapan yang sangat besar itu. Gak berjuang kita sekedar saja. Ya, kita berjuang. Ya, coba kalau orang tentara berjuang. Coba kalau kita lihat orang tentara itu pagi-pagi mereka harus bergerak sama-sama sana, lompat-lompat, panas. Latihan, terus latihan. Nggak tahu kapan perang. Tapi karena mau berjuang, dia latihan terus berjuang. Kita lebih dari itu. Karena kita punya pengharapan, terus kita berjuang. Berjuang, beribadah, berjuang melayani Tuhan. Yang kedua tadi, tahan uji. Karena di ayat yang Roma 5 tadi sudah ada sengsara, ya, ada ketekunan, sampai kita tahan uji. Saya ulangi dulu baca ayat ini supaya kita kesana pengharapan kita, saudara-saudara sekalian. Saya baca lagi, bukan hanya pengharapan untuk kemuliaan Kristus, tapi pengharapan kita, ayat yang ketiga. Demikian Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tadi bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Jangan hanya berhenti di situ. Sampai kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Berarti kita terus berjuang, terus tahan uji. Ya, karena ingin kita capai, saudara-saudara, kemuliaan yang dari Allah itu. Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita punya pengharapan untuk menjadi mempelai Kristus, ayo berjuang kita. Ya, berjuang, tahan uji, saudara-saudara. Ya, tahan uji, diuji masalah kebenaran, kita berjuang kebenaran. Diuji masalah kesucian, berjuang dalam kesucian. Ya, kami dulu selalu ingat masih sekolah Alkitab, ya, begitu kami mau tamat, hanya beberapa bulan lagi mau tamat, guru kami bilang, kalian mula-mula datang ke sini, Pak, hidup kalian jelek-jelek semua, tapi begitu tamat kalian, katanya, diibaratkan kami waktu itu, kalian tamat nanti, katanya, kayak jualan di pinggir jalan, pingin orang menengok, pingin orang mendapatkan, pingin orang memiliki. Bukan karena kalian tampan, bukan karena kalian ganteng, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kalian. Ya,
Tuhan ada di dalam hidup kalian, itulah membuat wajah kalian bagus, bersinar, mulia. Makanya harus berjuang. Jadi kami dulu dibilang begitu. Ya begitu tamat kalian nanti, ini kalau laki-laki selalu ada wanita mendekati. Kalau dia wanita selalu ada pria yang ingin mendekati, ingin dekat. Kalau kalian gak bertahan, hancurlah. Dan betul, saudara-saudara. Ya, begitu tamat, ada teman udah langsung menikah. Ada wanita langsung menikah kepada nggak satu pengajaran. Ya, kenapa? Karena Kristus. Mereka nggak tahan uji. Ya, coba saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan ini termasuk anak-anak kita, anak-anak gadis kita. Kenapa ya orang kok suka? Bukan karena hebat kita, ada Kristus dalam hidup kita, kita mulia. Ya, kalau secara jasmani, coba kalau saudara Kristus nggak dalam hidup kita, jelek kita ini. Saya selalu tengok gambar saya sebelum saya bertobat, jelek kali pun saudara-saudara. Ya, nggak kemana-mana pun laku, saudara-saudara. Saya ingat gambar-gambar saya sebelum ikut Tuhan. Aduh. Tapi karena ada Kristus di dalam hidup kita, kemuliaan sudah, pengharapan untuk kemuliaan itu ada dalam hidup kita. Mulai ya makin bagus, makin indah. Coba, saudara-saudara. Makanya harus berjuang hidup di dalam kekudusan. Ya, ini seringkali anak-anak di pengajaran itu kejatuhannya di situ. Ya, karena Kristus ada dalam hidupnya, orang tertarik, orang senang, lalu suka ya bergaul kepada nggak bertobat, kepada bergaul dengan orang nggak benar, hancur semua, pudar semua, saudara-saudara. Sampai tahan uji, bertahan, saudara-saudara. Ya, jadi pengharapan inilah membuat kita terus berjuang, tahan uji, saudara-saudara. Dan pengharapan ini membuat kita semakin yakin bahwa kesengsaraan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Karena kita punya pengharapan. Kesengsaraan ini gak sebanding, itulah keyakinan kita. Kita rela sengsara untuk sesuatu hal yang Tuhan sediakan kemuliaan itu. Karena ayat membilang kesengsaraan kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan. 1 Korintus apa 2 Korintus? Coba kita lihat ini, saudara-saudara. Karena punya pengharapan itulah membuat kita, nggak apa-apa saya sengsara, terus sebentar saja. Ketika kita dihina, nggak apa-apa saya dihina, nggak apa-apa, karena kemuliaan Kristus itu akan nyata dalam hidupku. Coba 1 Korintus, iya, 2 Korintus ya, coba kita lihat ini, saudara-saudara. Kita yakin, karena keyakinan yang berpegang, berpengharapan. Nggak sebanding, berarti lebih hebat kemuliaan Kristus itu di dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ya. Kita baca ini saudara-saudara, ayat 17 atau ayat 16 mulai. Kita baca bersama-sama ya. Keyakinan ini karena punya pengharapan, kita yakin itu. Kita abaikan segala penderitaan, hinaan, kesulitan, penderitaan apapun, karena pengharapan kita akan kemuliaan Kristus itu, saudara-saudara ya. 2 Korintus 4 iya, ayat yang ke-16. Kita baca bersama ini, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lanjut lagi 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Iya. Jadi saudara-saudara, penderitaan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi gak ada kemuliaan kekal itu kalau saudara gak mau dihadapkan kepada kesengsaraan. Ketika kita sengsara oleh sesuatu, gak usah kita balas. Nah itulah, kita lupakan, udah gak ingat-ingat dia melakukan apapun, lupakan saja. Ya, seperti Kristus, udah disalibkan, dia sudah hampir mati, napasnya pun tinggal dikit-dikit lagi.
mau meninggal masih dibilang ampunilah mereka. Begitu saudara-saudara. Nggak diingat-ingat. Ya nggak mengancam. Pokoknya biarkan saja berlalu semua saudara-saudara. Ya, karena keyakinan kita bahwa kesengsaraan ini saudara-saudara nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kesengsaraan itu mengerjakan kemuliaan. Ya, kan selalu ulang-ulang ini, siapa yang dipermuliakan nanti mereka yang keluar dari kesengsaraan. Ya, nggak jadi masalah lah bagi kita ketika kita disengsara karena apapun yang sudah itu bagian supaya kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Inilah kemegahan kita berpengharapan, saudara-saudara. Ya, mulai dari terus berjuang, tetap bertahan dan yakin bahwa kesengsaraan ini tidak sebanding. Kesengsaraan itu mengerjakan kemuliaan. Ya, kalau Rasul Paulus berkata selalu, ya, untuk bermegah dia kesengsaraan Kristus. Bermegah dia terus bermegah. Saudara-saudara. Jadi ini membuat kita selalu bermegah dalam pengharapan. Ya, terus berjuang, tetap bertahan dan yakin bahwa kesengsaraan kita ini, saudara-saudara sekalian, tidak sebanding dengan kemuliaan. Ya, pengharapan kita bukan hanya di dunia ini. 1 Korintus berapa itu? Kalau kita berpengharapan kepada Kristus hanya perkara lahiriah saja. Dan kebanyakan orang di situ, saudara-saudara, percaya kepada Kristus hanya berkat-berkat, kesembuhan. Pengharapannya enggak kepada kemuliaan, pengharapan kepada kemuliaan. Sudah puas ketika diberkati, udah puas ketika sudah sehat, sudah puas ketika mendapat arahan lahirnya. Aduh, kalau 1 Korintus berkata masih orang yang paling malang itu, saudara-saudara. Ya, masih orang paling malang itu. Jadi kita perjuangan kita bukan untuk hal lahiriah ini, ya. Perjuangan kita, pengharapan kita untuk kemuliaan, dipermuliakan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bisa 1 Korintus, ya, 1 Korintus 15. Jadi kita nggak pengharap lahiriah ini nggak apa-apa, saudara-saudara. Ya, nggak mendapatkan pun nggak apa-apa bagi kita. Ya, karena ada orang seringkali begitu, aduh kasihan kali dia mengharap-harap janji Tuhan tapi nggak digenapkan. Abraham banyak kali janji Tuhan belum digenapkan kepadanya, nggak ditepati, belum ditepati Tuhan. Nabi-nabi di Ibrani berkata nggak melihat kegenapan itu dalam umur hidupnya. Ya, makanya pengharapan kita jangan hanya kepada jasmani ini, saudara-saudara. Pengharapan kita untuk menjadi mempelai Kristus. 1 Korintus 15, iya, ayat yang ke-19. Saya baca ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, orang paling malang, saudara-saudara. Saya coba di Ibrani mencari. Nabi-nabi dulu masih banyak, Pak. Justru janji-janji Allah enggak semua digenapkan, tapi mereka enggak kecewa. Aduh, pengharapan saya mengecewakan. Ya enggak, saudara-saudara. Enggak menerima janji itu, tidak memperoleh janji itu. Ya, kita kadang-kadang mungkin Tuhan kok enggak janji, Tuhan enggak beres ini. Nabi-nabi banyak enggak janji Tuhan itu enggak digenapkan dalam umur hidupnya. Ke depan mungkin sampai kekekalan baru digenapkan. Coba saudara-saudara, 21 Ibrani. Ya, Ibrani yang ke-11 ya. Coba kita, makanya jangan gampang kita kecewa, putus asa. Aduh, mana janji Tuhan? Ya, supaya kita minta Tuhan sembuhkan aku, nggak disembuhkan lalu kecewa. Rasul Paulus sudah berdoa, dia Tuhan ambillah duri dalam dagingku, Tuhan berpuasa, Tuhan bilang enggak. Ya, enggak kata Tuhan. Coba 1 Ibrani 11 kita baca ini, saudara-saudara. Ya, ayat 13 kita baca bersama. Apa tadi? Ibrani 12, Ibrani 11 ayat 13 dulu kita baca. Jadi kita belajar, saudara-saudara. Ayat ini sungguh-sungguh
Ayat 13 demikian, kita baca 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Coba kerinduannya apa? 14 lagi, 1, 2, 3. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Coba, nggak digenapkan, saudara-saudara. Ya, nggak memperoleh apa yang dijanjikan. Coba Abraham dijanjikan, ya, negeri yang akan dibangunkan oleh Tuhan. Nanti, saudara-saudara, nggak duluan Abraham ke sana. Ya, banyak janji-janji Tuhan belum memperoleh, tapi mereka nggak kecewa. Mereka terus berjuang. Mereka terus bertahan sampai mereka yakin akan janji Tuhan pasti digenapkan, saudara-saudara. Ya, ada kegenapan Tuhan di umur hidup kita, ada tidak di umur kita sampai kekekalan, saudara-saudara. Tapi jangan kecewa. Musa disuruh hanya memandang. Udah Musa, kau hanya memandang dari gunung Nebo ini ke sana, negeri perjanjian itu. Dia nggak kecewa. Ya, Daud pingin kali dia membangun bait Allah. Aku rindu membangun satu rumah untuk Tuhan. Tuhan katakan jangan, bukan kau, anakmu. Tapi dia terus berjuang, disediakan bahan itu semua, saudara-saudara. Walau bait itu tidak disebut bait Daud, yang dikenal hanya kemah Daud. Tapi bait Salomo itu pun dia nggak kecewa, saudara-saudara. Yakin dia bahwa apa yang diperbuat Tuhan itu sangat tepat di dalam hidupnya, saudara-saudara. Berjuang kita, ya. Betapa hebatnya pengharapan kita, bermegah di dalam pengharapan. Pengharapan apa itu, saudara-saudara? Pengharapan untuk kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan kemuliaan untuk setahun, 5 tahun, saudara-saudara, tapi kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ini kita harapkan, saudara-saudara. Berjuang kita, ya, berjuang, jangan kecewa, ya. Pengharapan yang Tuhan berikan itu tidak pernah mengecewakan. Di dunia ini banyak pengharapan mengecewakan, saudara-saudara. Tapi Alkitab kita bilang pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita balik lagi, saudara-saudara, ya. Ya, Roma pasal yang ke-5 tadi. Pengharapan tidak mengecewakan. Balik Roma pasal yang ke-5 tadi, ya. Berarti apa yang kita harapkan pasti satu saat membahagiakan kita. Tidak kecewa kita bahagia. Kita sukacita. Ya. Roma pasal 5 tadi ayat yang ke-5 saya baca begini. Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, kita bilang itu, Tuhan, aku berharap untuk kemuliaan-Mu, gak akan kecewa saya. Ya, tidak akan mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kenapa banyak orang kecewa? Ya, kecewa pengharapannya itu tadi, ya, nggak mau berjuang, ya, tidak mau bertahan, ya, nggak mau bertahan. Pasti satu saat kecewa. Karena ada begitu, saudara-saudara, kecewa, nggak ada perjuangannya, nggak mau bertahan. Tapi kalau kita bertahan, kita berjuang, saudara-saudara, sampai tahan uji, ya, pasti pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, jadi tergantung kepada kita, saudara-saudara. Pengharapan kita kepada kemuliaan Allah itu kalau nggak kita kecewa, kalau bahasa Bataknya tarhirim. Ya, tarhirim itu, aduh, pingin dikiranya, aduh, aku jadi mempelai Kristus, tapi nggak tercapai, saudara-saudara. Ya, nggak tercapai. Kenapa? Karena nggak mau berjuang. Mau menjadi mempelai Kristus, beribadah pun nggak sungguh-sungguh, melayani nggak sungguh-sungguh, nggak bisa, saudara-saudara. Ya, mau menjadi mempelai Kristus, sedikit aja ujian udah jatuh, dikit aja ujian sudah nggak bertahan.
Enggak, satu saat ini kecewa ini orang semacam begini, saudara-saudara. Mau menjadi masuk dalam kemuliaan sengsara sedikit aja, nggak mau bermegah, saudara-saudara. Ya, nah inilah saudara, dan banyak ayat membilang, coba saudara-saudara, dari 10 gadis itu sudah siap-siap 5 yang bijaksana yang masuk, 5 ditolak, saudara-saudara. Ya, yang 5 nggak kecewa, mereka bersyukur, mereka dipermuliakan. 5 tadi bodoh pasti kecewa. Ya, sudah siap-siap persiapan ini, persiapan itu, ya. Hanya gara-gara kurang dikit aja minyaknya, ditolak, pintu sudah tertutup, mereka terlambat. Ya, siang-siang tadi anggap remeh. Ya, 5 gadis yang bijak ini di perjalanan mungkin diejek-ejek, ngapain kau bawa botol-botol apa lagi itu? Ya, udahlah, cukup dipelita di tangan ini saja. Dia nggak punya pelita minyak persiapan, mungkin diejek, mungkin dihina. Tapi 5 gadis terus berjuang. Masih ada waktu, ayo kumpulkan minyak. Masih ada waktu, karena nggak tahu jam berapa sampainya nanti, saudara-saudara. Ya, sama seperti kita. Ya, jadi kita saudara-saudara sekalian, supaya pengharapan kita tidak mengecewakan, pertama berjuanglah kita terus berjuang. Ya, setiap perjuangan pasti menghasilkan. Apa saja perjuangan kita, satu saat akan berbuah, berhasil, saudara-saudara. Bertahan kita, sampai tahan dalam pujian, bertahan terus, juga kita akan mendapat hasilnya tidak mengecewakan. Demikian juga yakin terus kesengsaraan untuk mengubahkan kita, terus kita berjuang, nggak mengecewakan, saudara-saudara. Yang mengecewakan, yang kecewa nanti nggak mau berjuang, nggak mau bertahan, sengsara sedikit, udah langsung tinggalkan Tuhan, kecewa. Ya, makanya supaya kita terus bertahan, saudara-saudara sekalian, ya, pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita, bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Terus berjuang, terus berharap, terus yakin, saudara-saudara. Ya, karena pengharapan kita bukan untuk hidup di dunia ini saja. Bukan untuk hidup di dunia saja, saudara-saudara. Kita akan menerima kemuliaan Kristus. Sejak pesta nikah anak domba Allah, Wahyu pasal 19 disebutkan itu. Mulai dari pesta nikah anak domba Allah, udah mulai kita bersorak-sorak. Siapa mereka? Keluar dari kesengsaraan, tahan uji dalam kesengsaraan, saudara-saudara. Ya, mulai dari Wahyu 19 kita akan lihat di sana, saudara-saudara, Tuhan obahkan segala penderitaan kesengsaraan kita dengan sorak-sorai. Wahyu 19, mulai dari masuk pesta nikah anak domba Allah di pasal yang ke-19, nanti di pasal yang ke-20 masuk kerajaan 1000 tahun, pasal 21 masuk Yerusalem baru. Diurut ini pasalnya, saudara-saudara, ya. Mari, Wahyu pasal 19, perjamuan kawin anak domba Allah. Ini mereka yang keluar dari kesusahan, terus berjuang, terus bertahan, terus punya pengharapan kesengsaraan. Dia yakin kesengsaraan itu mengerjakan kemuliaan, untuk satu saat masuk di dalam kemuliaan, menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ke-6 kita baca bersama, Wahyu 19 ayat 6, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti di guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Allah terus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti kita melihat inilah
pengharapan dalam kemuliaan itu masuk dalam pesta nikah anak domba. Lanjut ayat 8, 1, 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Coba, ini yang pengharapan kita. Inilah yang disebutkan merbegah akan pengharapan akan kemuliaan yang Allah berikan bagi kita, yaitu masuk pesta nikah anak domba Allah. Pakaian mereka, saudara, berkilau-kilauan. Ini perbuatan-perbuatan benar. Coba, jadi setiap kita berbuat benar, pakaian kita makin berkilau-kilau. Kita berbuat kekudusan, pakaian kita makin berkilau-kilau. Hidup kita akan menjadi terus bersinar, terus bersinar. Nanti digambarkan itu mempelai wanita itu berselubungkan matahari, 12 bintang di kepala, berdiri di bawah bintang, bersinar. Ini pengharapan kita, ya. Kalau pengharapan di dunia kita tinggalkan semua, ya. Kita hanya manusia malang kalau hanya pengharapan di dunia. Jadi mulai dari masuk pesta nikah anak domba Allah di pasal yang ke-19, di pasal yang ke-20 kita masuk kerajaan 1000 tahun. Itu di pasal 20, kerajaan 1000 tahun. Jadi Alkitab kita ini mulai 19 perjamuan kawin anak domba Allah, ya. Tentu di pasal yang ke-20 kerajaan 1000 tahun. Saya baca begini, ayat 1 mulai. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun tuh saudara-saudara. Ya, yang mati akan dibangkitkan, kita yang hidup akan diubahkan. Ya, ini pengharapan kita ke sana. Ya, orang memerintah 5 tahun aja, aduh, banyak kali perjuangannya. 5 tahun, kita 1000 tahun di bumi. Ya, gak dibatasi lagi umur kita, 1000 tahun. Setelah itu masuk Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru, pasal 21. Kemuliaan inilah yang sedang kita cari. Jadi gak kemuliaan di dunia ini, saudara-saudara. Pasal 21 perikopnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian ayat 1, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemuliaan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Coba. Jadi saudara-saudara, ini kemuliaan kita. Jadi kita, saudara-saudara, bermegah pengharapan untuk menerima kemuliaan dari Allah. Tidak kita bosan-bosan, terus berjuang, tidak patah semangat, tidak kecewa, terus berjuang, saudara-saudara. Untuk satu saat apa yang kita harapkan ini akan menjadi kenyataan. Tentu ada prosesnya, saudara-saudara. Tadi sudah kita lihat proses untuk mendapat bermegah itu, mulai rela sengsara, terus tekun, tahan uji. Sebetulnya tiga-tiga ini proses untuk mendapat pengharapan itu, rela sengsara. Ya, yang kedua tekun. Tekun itu tekun beribadah, tekun melayani. Tahan uji ketika banyak ujian, pencobaan yang kita hadapi. Selalu kita bilang, pengharapan saya adalah untuk kemuliaan yang Tuhan sediakan, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus berjuang, saudara-saudara. Ya, selalu berjuang. Karena kesana pengharapan kita. Bermegah kita karena kesana pengharapan kita, saudara-saudara sekalian. 1 Korintus 2 disebutkan apa yang gak dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Belum kita lihat bagaimana jadi mempelai itu, bagaimana kerajaan 1000 tahun itu, bagaimana Yerusalem baru. Tapi itulah yang Tuhan sediakan kepada kita. Kesana pengharapan kita, saudara-saudara. 1 Korintus 2:9. Ya, kesana arah kita, saudara-saudara. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Jadi berjuang kita, saudara-saudara. Ya. Saya baca begini, 1 Korintus 2 ayat 9. Iya, demikian. Tetapi seperti ada tertulis ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Belum pernah kita lihat gimana jadi mempelai Kristus, gimana Yerusalem baru, bagaimana kerajaan 1000 tahun. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, kesana kita arah pengharapan kita. Ya. Makanya kita bermegah, kita pengharapan itu. Kita bermegah, apa yang kita harapkan itu tidak mengecewakan, saudara-saudara. Kita tunjukkan diri kita, mulai terus berjuang. Berjuang, beribadah, melayani Tuhan. Ayat selalu bilang gak sia-sia. Ya, perjuangan yang gak sia-sia. Perjuangan dalam ibadah tidak pernah sia-sia. Perjuangan jasmani, latihan ibadah hanya sebentar saja. Latihan jasmani hanya sesaat saja gunanya. Tapi latihan beribadah, berjuang beribadah, hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Bertahan, ya, bertahan kita dalam kesulitan-kesulitan. Jangan lepas putus asa, jangan lepas bersungut-sungut, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tetap bertahan, ya. Yang bertahan ini yang selama-lamanya, saudara, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini pun lagi banyak yang dipilih nggak bertahan. Yang bertahan itu adalah mereka yang setia, itu kata Alkitab. Kenapa disebutkan setia? Tahan dalam segala hal. Ditunjukkan kesetiaannya. Tahan dalam segala hal, segala ujian bertahan terus, saudara-saudara. Dan kita yakin apa yang kita perjuangkan itu, kesengsaraan kita ini, saudara-saudara, hanya untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidup kita. Berjuang kita, ya. Tidak ibadah kita santai-santai, ibadah sia-sia, melayani kalau ada waktu, kalau enggak, itu enggak perjuangan itu, saudara-saudara. Ya, enggak perjuangan itu. Udahlah, kalau ada waktu melayani, kalau enggak usah. Kalau ada waktu ibadah, kalau enggak, itu bukan perjuangan. Tapi kalau itu perjuangan, tak mau dihalang-halangi. Satu saja nggak boleh dihalangi, saya beribadah, melayani Tuhan.
Daniel tekadkan itu nggak boleh dihalangi beribadah melayani. Nyawanya pun dia serahkan kalau dihalangi untuk beribadah melayani. Ya, masukkan ke gua singa, mau dimasukkan ke dalam enggak apa-apa. Ya, dia siap itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena perjuangannya adalah perjuangan untuk kemuliaan yang kekal, saudara-saudara. Hari-hari yang kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan salah pengharapan kita, saudara-saudara. Jangan pengharapan kepada jasmani saja. Semua jasmani ini, saudara-saudara, kalau nggak diserahkan kepada Tuhan akan di tangan antikristus. Ya, tangan antikristus akan menguasai semua perkara di dunia ini. Tetapi kita, karena perjuangan kita tidak sia-sia. Berjuang untuk pengharapan akan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya baca ayat ini supaya tidak salah perjuangan kita, saudara-saudara. Balik lagi kepada Roma ini tadi. Kita bermegah akan pengharapan akan kemuliaan Allah. Saya ulangi baca ini supaya saudara-saudara kita berjuang. Saya ulangi Roma pasal 5 tadi ayat 2 demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan untuk menerima kemuliaan itu. Ini sasaran kita. Lanjut di ayat 3. Kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Jadi kalau kita mau sengsara, mau tekun, mau tahan uji, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Di situ intinya. Ya. Tapi kalau nggak mau kita sengsara, nggak mau tekun, nggak mau tahan uji, pengharapan kita kecewa satu saat, saudara-saudara. Pasti kecewa satu saat. Tetapi karena kita sudah rela sengsara, tekun dan tahan uji, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kesana pengharapan kita, saudara-saudara. Dunia ini bersama dengan isinya akan binasa, kata Alkitab. Kita tunggu waktunya saja. Petrus berkata, langit kita ini disimpan untuk api, saudara-saudara. Ya, tetapi betapa sucinya kita harus berjuang untuk masuk di dalam kemuliaan. Kita terus berada dalam penyucian, bertahan terus, saudara-saudara. Gak kecewa, gak mengecewakan pengharapan kita. Ya, karena bagi kita lah, coba baca sedikit lagi sebelum kita akhiri ibadah ini. Ya, langit kita ini akan binasa. Ya, tidak ada satupun yang bisa dipertahankan hangus oleh api yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi betapa sucinya kita harus bertahan. 2 Petrus pasal yang ketiga tentang hari Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita baca atau saya baca saja ini. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10 demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi gak ada satu pun bertahan. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara, ke sana arah pengharapan kita. Waktu itu tidak akan lama, kata Alkitab. Keadaan dunia ini sudah kita melihat, saudara-saudara. Coba bingung dunia ini, keterbatasan bumi kita ini sudah sangat terbatas sekali. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, kita dipermuliakan bersama dengan Kristus.
Dan inilah menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk kita datang di dalam doa. Kita persiapkan nyanyian kita. Engkau Allah yang kutinggikan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita terus berjuang, kita tahan uji apapun pengharapan masalah kita. Kita punya pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Aku sembah Yesus Tuhan.
Kami punya pengharapan akan kemuliaan Allah. Tidak sia-sia perjuangan kami, tidak sia-sia ketekunan kami. Tuhan, Engkau sediakan kemuliaan itu. Haleluya, haleluya. Pengharapan yang tidak mengecewakan, kemuliaan kekal Engkau sediakan Tuhan. Semua di dunia ini akan binasa, semua yang ada di dunia ini hancur Tuhan, tapi kemuliaan itu akan nyata menjadi bagian kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bermegah dalam pengharapan kami Tuhan Yesus. Karena pengharapan kami kepada kemuliaan itu, kami berjuang, beribadah, melayani Engkau Tuhan. Kami bertahan di dalam kehidupan hidup benar dan kekudusan. Kami yakin kesengsaraan ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Kesengsaraan ini mengerjakan kemuliaan itu. Kami bersyukur Tuhan, firman pengajaran yang kuat ini menguatkan kami Tuhan. Apapun masalah-masalah dalam kehidupan kami, bukan untuk membinasakan kami Tuhan, pergumulan apapun, agar kami makin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan kami, tetapi Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, kasih setia-Mu yang ada dalam hidup kami ya Tuhan, membuat kami kuat. Bahkan tubuh dan darah-Mu yang sudah tersedia bagi kami malam ini untuk memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ganti kelemahan kami dengan kekuatan yang baru oleh tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, sampai benar-benar kami tahan dalam segala ujian. Kami bertahan terus Tuhan sampai Engkau datang. Kami bersyukur kepadamu. Kami terima tubuh dan darah-Mu, berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami menerima Tuhan. Perjamuan kudus ini bukan kebiasaan, tapi kebutuhan kami, agar kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima pujian dan terima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian kita. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di dalam kediaman Allah. Lonceng surgawi 164. Dialah yang kita puji. Besar dan layak Kau Tuhan. Haleluya. Kita terima dengan iman percaya kita. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Amin. Di kediaman Allah Maha Hidup, kesukaan bagi seluruh bumi. Tuhan yang mengatakan, amin. Ayat
rencanamu dalam hidup kami. Engkau selalu menolong kami dalam segala hal. Engkau pengharapan kami ya Tuhan Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan, karena Engkau mengasihi kami Bapa. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu melayani Engkau, beribadah kepada-Mu dengan kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Kami terus bertahan dalam penyucian, bertahan dalam hidup kebenaran, sampai satu saat kami diangkat dalam kemuliaan-Mu. Segala kelemahan kami, sakit penyakit kami Engkau menanggung bagi kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu kami disembuhkan, kami dikuatkan. Segala dosa-dosa kami Engkau ampuni, Engkau lupakan ya Tuhan Yesus. Dengan demikian kami terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Darah Kristus lebih dari obat, memberi kemenangan bagi kita, kesembuhan bagi kita, kekuatan bagi kita. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kristus jawaban dalam hidupku. Kita naikkan pujian yang berpengharapan kita kepada Tuhan. Kristus jawaban. Kita angkat tangan kita dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu.
kemuliaan yang Engkau kerjakan Tuhan. Haleluya. Kami terus berjuang Tuhan Yesus. Tidak kenal lelah berjuang dalam beribadah melayani Engkau. Kami bertahan sampai benar-benar kami tahan uji. Engkau berikan kekuatan kepada kami sampai kami keluar dari kesusahan, keluar dari kesukaran Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa. Firman-Mu malam ini sudah menguatkan kami. Kami bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan yang Allah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, mulai dari yang muda sampai tertua, Engkau akan selalu menopang kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Pengharapan kami tidak mengecewakan, karena kami terus berjuang, terus bertahan sampai Engkau datang ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau mengasihi kami semua. Malam ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami, segala sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Joshua Sitorus yang operasi gigi malam hari ini. Tuhan, Engkau jamah dia, apapun sakit penyakitnya Engkau pulihkan hidupnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Halaris, di mana Engkau panggil ibu tercinta dari mereka ya Tuhan. Engkau hiburkan semua keluarga, pemakaman besok Engkau berikan semua cuaca yang terbaik. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur teman-teman kami yang tidak hadir, tolong mereka, gerakkan hati mereka untuk berada dalam ibadah, dan mereka akan juga dipermuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan. NR ya, 16 NR. Kita berharap kepada Kristus, Dia pengharapan kita. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Hanya Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan. Kita bangkit berdiri, damainya jadi bagi tebusannya. Dia angkat beda ku satu dalam bahaya, dan dalam peperangan. Yesus harapan, ku tahu di surga Tuhan tunggu, ku tahu di surga Tuhan tunggu saya, di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangannya, ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan, Yesus
Berilah masukkan dalam hatiku, Yesus harapan. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku, beri selamat, beri selamat masukkan dalam hatiku, Yesus harapan. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku, beri selamat, beri selamat masukkan dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Kesanalah pengharapan kami, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan akan kemuliaan Allah yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami diberkati oleh firman-Mu dan perjamuan kudus, kekuatan yang berlimpah bagi kami menantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Semua pengorbanan kami, perjuangan kami, kehadiran kami, jerih lelah kami tidak sia-sia adanya Tuhan. Engkau akan hitung semua bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu, pertemuan kami di hari-hari mendatang. Engkau selalu ada Tuhan, supaya kami serius beribadah melayani Engkau sampai Engkau datang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Latihan kor sebentar untuk kita persembahkan di minggu mendatang. Salut.